got soul. Motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rirna Aprilia dengan NIM 20044111383 dan di sebelah kiri saya bernama Faradisa dengan NIM 20044111380 dan di sebelah kanan saya bernama Hardianti dengan NIM 20044111378. Dan di sini kami akan melakukan review tentang kekurangan dan kelebihan jenis-jenis multimedia. Sebelum kita masuk ke materi kekurangan dan kelebihan jenis-jenis multimedia, pertama-tama kita akan menjelaskan apa itu multimedia. Multimedia berasal daripada kata multi dan media. Multi berarti banyak dan media berarti tempat, sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi berdasarkan kata multimedia dapat dirumuskan sebagai wadah atau penyatuan beberapa media yang kemudian didefinisikan sebagai elemen-elemen pembentukan multimedia. Elemen-elemen tersebut seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video. Multimedia menurut para ahli. Menurut MC Cormick, multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Menurut Hofstetter, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, dan video dengan alat bantu dan koneksi, sehingga penggunaan dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Jenis-jenis multimedia yaitu multimedia linear, multimedia interaktif, dan multimedia hiperaktif. Baiklah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari siaran TV. Kelebihan siaran TV yaitu menyampaikan berita atau informasi secara langsung dan hidup. Televisi mengkomunikasikan pesan-pesannya dengan cara sederhana. Kita dapat melihat gambar dan mendengarkan suara secara bebarengan. Selanjutnya yaitu sarana terbaik untuk menyebarkan berita dan berbagi informasi tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sangat penting. Yang terakhir yaitu sarana hiburan yang paling baik dan murah. Kekurangan siaran TV yaitu berpengaruh terhadap perkembangan otak, mendorong anak menjadi konsumtif. Yang ketiga yaitu mengurangi semangat belajar. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari film. Kelebihan dari film menghasilkan visual pembelajaran yang menarik ketimbang ceramah dan teori, mengambil sisi tambahan atau yang berbeda dari tema pembelajaran, membuat suasana kelas menjadi hidup dan lebih aktif, alat bantu belajar yang menyenangkan dan menarik peserta didik. Kekurangan dari film, peserta didik menjadi kurang fokus dan terlalu bertele-tele dan membosankan. Multimedia interaktif. Multimedia interaktif yaitu merupakan suatu multimedia yang sudah dilengkapi dengan alat pengontrol yang bisa dioperasikan oleh para penggunanya atau user, di mana pengguna tersebut sudah bisa memilih apa yang ingin dilakukannya untuk menuju ke proses selanjutnya. Contoh, multimedia pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan virtual reality. Ciri-ciri dari multimedia interaktif yaitu bersifat non-linear dan ada unsur interaktif di dalamnya. Kelebihan dan kekurangan dari game. Kelebihan dari game yaitu menghalau stres dan depresi, melatih kemampuan dalam penyelesaian masalah, meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Kekurangan dari game yaitu kesehatan mata terganggu, gangguan motorik, menurunkan tingkat konsentrasi anak. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari virtual reality. Kelebihan dari virtual reality yang pertama lebih dari nyata, dan yang kedua latihan atau simulasi yang aman, dan yang ketiga tampilan detail. Adapun kekurangan dari virtual reality, ya yang pertama bisa terobsesi, dan yang kedua mahal, dan yang ketiga terisolasi. Selanjutnya, multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif
atau multimedia dengan struktur di mana elemen-elemen saling terkait dan pengguna dapat mengarahkannya. Multimedia jenis ini mempunyai banyak tautan atau link yang menghubungkan elemen-elemen multimedia yang ada. Contohnya seperti website dan mobile banking. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari website. Kelebihan dari website. Yang pertama, akses informasi yang sangat mudah, dan yang kedua, update informasi yang fresh, dan yang ketiga, jangkauan pasar yang sangat luas, dan yang keempat, bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Adapun kekurangan dari website, yang pertama spam, dan yang kedua susah mencari target pengunjung, dan yang ketiga kredibilitas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari mobile banking. Kelebihan dari mobile banking. Yang pertama, mempermudah mengecek saldo tabungan, dan yang kedua, tidak perlu ke bank, dan yang ketiga, membayar tagihan dengan mudah dan tepat waktu, dan yang keempat, bebas biaya. Adapun kekurangan dari mobile banking. Yang pertama, membutuhkan smartphone canggih untuk mengaksesnya, dan yang kedua, jaringan internet yang kuat, dan yang ketiga, berisiko pencurian data, dan yang terakhir, rentan penipuan smishing.